Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Valen Pratama dengan NPM 081 sebagai moderator kelompok 6. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan mengenai laporan membaca buku pengantar etika. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Baik, yang pertama ada identitas buku. Saya akan membacakan identitas buku yang telah kami baca. Judul buku pengantar etika, judul asli In Leading to the Ethic, nama penulis Profesor Dr. H. D. Vos, ahli bahasa Dr. Andes Sujono Sumargono, tata letak dan desain sampul Nur Edi Sujatmiko, tahun terbit 2002, kota terbit Yogyakarta, penerbit PT Tiara Wacana Jogja, jumlah halaman 218 halaman. Selanjutnya, latar belakang. Prinsip moral tidak terbatas pada ajaran agama tertentu. Faktanya, orang yang beriman mungkin memiliki standar moral yang lebih tinggi dalam bidang agama dibandingkan orang yang memiliki pengetahuan agama yang luas. Banyak mahasiswa dan peneliti yang membutuhkan pengenalan etika. Dengan hal ini, kami, selaku penulis, ingin memperdalamnya dengan melakukan analisis terhadap buku ini. Buku pengantar etika dalam bahasa Belanda berjudul In Leading to the Ethic yang ditulis oleh Dr. De Vos dapat menjadi panduan untuk memahami permasalahan moral dan etika. Dan dengan dilakukannya analisis terhadap buku tersebut, akan dipelajari tentang adanya kode etik dan nilai-nilai moral dalam berkehidupan sosial. Selanjutnya, isi buku, yaitu yang pertama bab 1 dengan judul Etika sebagai Ilmu Pengetahuan tentang Kesusilaan. Dalam bab pertama, etika sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan, dijelaskan mengenai pengertian etika. Di dalam bab ini juga dikatakan bahwa rumusan tersingkat dari kata etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan atau moral, di mana dari isi pemaparan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa etika ialah ilmu pengetahuan mengenai kesusilaan, yang berarti bahwa etika membicarakan kesusilaan secara ilmiah. Di dalam bab ini juga dikatakan bahwa etika sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada etika deskriptif atau ilmu kesusilaan, dan yang kedua ada etika normatif atau ajaran kesusilaan. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai faedah etika. Selanjutnya, setelah kami mengkaji bagian 2 tentang ciri-ciri kesusilaan, maka didapat beberapa poin-poin penting di dalamnya. Yang pertama, bab 2 mengenai norma. Isi buku dalam bab 2 dijelaskan tentang pengertian norma secara etimologi. Kata norma berasal dari bahasa Latin, yaitu norma, yang berarti pedoman, ukuran, aturan, atau kebiasaan. Norma juga memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, norma berfungsi sebagai pedoman, petunjuk, perintah, atau hukum sebelum sesuatu terjadi. Yang kedua, norma berfungsi sebagai pengukuran setelah sesuatu terjadi. Di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa norma-norma dapat menimbulkan ketaatan, pendirian untuk menentang atau bahkan menimbulkan keberatan. Namun, tidak semua penentangan norma merupakan perilaku keliru. Penentangan tersebut sering diperlukan demi membenarkan norma-norma yang berkuasa, sehingga di dalam norma yang lebih baik, murni, dan juga sesuai. Baik, materi selanjutnya adalah bab 3 yang berjudul Kesusilaan dan Adat Istiadat. Adat istiadat memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama, adat istiadat
merupakan aturan perilaku yang mengungkapkan apa yang seharusnya atau pantas dilakukan atau terjadi. Kemudian yang kedua, pada pokoknya adat istiadat merupakan urusan kelompok, tidak ada adat istiadat orang per orang. Kemudian yang ketiga, adat istiadat mengatur seluruh kehidupan, bukan hanya kehidupan bersama, melainkan juga kehidupan pribadi. Kemudian yang keempat, adat istiadat tidak bersifat pribadi, tidak mungkin ditunjukkan pada satu orang atau orang-orang tertentu yang memaklumkan aturan. Kemudian yang kelima, kewajaran adat istiadat berhubungan dengan apa yang dikatakan di atas. Yang keenam, penyampaian adat istiadat kepada generasi yang sedang tumbuh berjalan dengan sendirinya tanpa menunjuk anggota-anggota tertentu untuk keperluan itu. Dan yang terakhir, adat istiadat sangat dihargai karena dipandang membawa berkah. Kemudian selanjutnya adalah bab 4 yang berjudul Kesusilaan dan Hukum. Di dalam buku dijelaskan bahwa hukum berhubungan dengan perilaku manusia di dalam kebudayaan. Kebudayaan hukum mengatur perilaku manusia yang satu terhadap yang lain. Hukum bersifat kemasyarakatan. Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam hubungan manusia dengan mengatur perilaku satu terhadap yang lain. Kesusilaan dan hukum keduanya mengatur perilaku manusia, namun kesusilaan lebih memperhatikan kecenderungan batiniah, sedangkan hukum lebih memperhatikan perilaku lahiriah. Norma-norma kesusilaan tidak dapat dipaksakan berlakunya, sedangkan sebagian besar hukum dapat dipaksakan. Yang selanjutnya adalah bab 5. Bab 5 berjudul Norma Kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang terdapat di lingkungan masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri dan berasal dari hati nurani. Di dalam bab ini menjelaskan beberapa poin seperti berikut. Di antaranya adalah yang pertama, hubungan kesusilaan adalah adanya interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Yang kedua, etika perorangan dan etika kemasyarakatan merupakan sikap individu pada dirinya sendiri dan kepada orang lain atau lingkungan masyarakat. Yang ketiga, imperatif kategorik. Imperatif kategorik adalah perintah yang mengatakan apa yang harus dilakukan dalam sudut pandang alasan murni. Yang keempat, mengenal norma. Norma merupakan aturan, ketentuan yang sifatnya mengikat kelompok orang di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, nomor 5, adalah motif. Motif adalah pendorong dan penggerak dalam diri manusia. 6. Tanggapan norma. Selanjutnya dalam bab ini dijelaskan mengenai tanggapan kesusilaan. Di dalamnya tidak hanya terdapat tanggapan kesusilaan saja, melainkan juga sejumlah besar tanggapan lain, terutama yang mengatakan bahwa suatu hal berguna atau merugikan, sopan dan tidak sopan, menurut hukum atau melawan hukum. Juga termasuk dalam kelompok ini adalah ungkapan-ungkapan yang menggambarkan bahwa sesuatu hal bersifat baik atau buruk. Kelompok tanggapan ini juga semata-mata berdasarkan atas hasil pengamatan serta kesimpulan. Hal ini bisa kita sebut dengan tanggapan empirik atau tanggapan pengalaman, dapat juga dinamakan tanggapan teoritik. Bab 7. Objek pertimbangan kesusilaan. Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian objek pertimbangan kesusilaan, yang mana objek pertimbangan kesusilaan yang merupakan motif sebagai sesuatu yang menggerakkan perbuatan, tetap sebuah motif yang tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan motif-motif yang lain, sehingga seseorang selalu melakukan perbuatan berdasar suatu kumpulan motif, yang mana pada hakikatnya kita tidak hanya mempertimbangkan orang lain, melainkan juga diri sendiri. Dalam buku ini juga dijelaskan di mana dalam hal ini kita menyentuh kenyataan hati nurani. Hati nurani manusia pertama-tama bersifat menolak, tetapi dapat kemungkinan terjadi juga bahwa hati nurani bersifat menyetujui secara umum. Keberadaan hati nurani menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang kontradiktif dan
selalu memendam kontradiksi dalam dirinya. Oleh karena itu, yang menjadi objek pertimbangan sopan santun adalah manusia. Bab 8 kebebasan kesusilaan. Pada bab 8 ini menjelaskan kebebasan kesusilaan. Kebebasan dalam konteks kesusilaan mengacu pada kemampuan manusia untuk memilih dan menentukan tindakan-tindakan moralnya secara otonom tanpa paksaan dari luar. Manusia tidak hanya sekedar menjalankan aturan-aturan moral tetapi juga memiliki kemampuan untuk memilih dan memutuskan tindakan-tindakan yang dianggap susila atau tidak susila. Kebebasan kesusilaan memberikan manusia untuk menentukan prinsip-prinsip moralnya sendiri serta mempertanggungjawabkan konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Manusia dianggap memiliki kemampuan untuk menilai, mempertimbangkan, dan memutuskan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keyakinan moralnya. Oke, yang selanjutnya kesusilaan dan pandangan dunia. Itu bab 9. Moralitas dan pandangan dunia telah berulang kali ditunjukkan bahwa moralitas tidak dapat dianggap terpisah karena moralitas melampaui dirinya sendiri dan terkait dengan seluruh dunia realitas, sehingga memerlukan pandangan dunia. Di dalam bab ini dijelaskan bahwa hubungan antara moralitas dan pandangan dunia adalah bahwa di satu sisi moralitas berkontribusi terhadap pandangan dunia, asalkan mencakup sikap tertentu terhadap kenyataan. Sedangkan di sisi lain, pandangan dunia juga mempengaruhi moralitas tidak hanya dalam struktur formalnya, tetapi juga isinya. Dengan demikian, muatan moral erat kaitnya dengan pandangan dunia. Karena pandangan dunia mengungkapkan makna dan tujuan hidup, sedangkan tindakan bertujuan untuk mencapai tujuan dan menciptakan tujuan hidup. Setelah kami mengkaji bagian 2 tentang dasar-dasar kesusilaan, maka didapat beberapa poin-poin penting di dalamnya. Yang pertama, bab 10 mengenai hedonisme. Hedonisme adalah pandangan bahwa manusia secara kodrati mencari kenikmatan. Yang disebut dengan hedon dalam bahasa Yunani, artinya bahwa kenikmatan adalah kebaikan paling berharga bagi manusia. Hedonisme terwujud dalam upaya menghindari rasa sakit dan mencari segala hal yang bisa menyebabkan kenikmatan. Pandangan ini tidak hanya menetapkan realitas psikologis, tetapi juga berpendapat bahwa mencari kenikmatan adalah baik bagi setiap individu. Seseorang dianggap baik jika perilakunya ditentukan oleh upaya untuk memperoleh kenikmatan sebesar-besarnya, sehingga hidup sesuai dengan kodratnya dan mencapai tujuan hidupnya. Untuk itu, pandangan ini mengajarkan individu untuk bijaksana dalam menikmati sesuatu. Individu harus mengendalikan hasratnya dan menyadari bahwa kenikmatan ada dalam kendalinya, bukan berada dalam kendali kenikmatan itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bab 11 mengenai eudemonisme. Eudemonisme adalah paham yang menyatakan kebahagiaan sebagai kebaikan tertinggi. Menurut Aristoteles, hidup yang paling baik dan paling bahagia adalah hidup dengan penalaran dan perbuatan yang penuh dengan kebajikan atau kebaikan. Namun, Aristoteles juga menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya tergantung pada manusia sendiri, melainkan juga tergantung pada keadaan dan pada pengalaman. Seseorang kadang-kadang mempunyai segala macam alasan untuk berbahagia, namun ternyata tidak demikian keadaannya, atau dia berusaha untuk membahagiakan orang lain tetapi tidak berhasil. Keinsyafan kesusilaan akan menentang eudemonisme selagi terdapat kesimpulan bahwa manusia yang berbahagia adalah manusia yang baik dan manusia yang tidak berbahagia adalah manusia yang buruk. Namun, orang selalu menginsyafi adanya tuntutan kesusilaan agar manusia mengorbankan kebahagiaannya dan jika perlu menderita demi hal-hal yang baik, yang dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebahagiaan. Kemudian, bab 12 mengenai stoicisme. Pada bab ini dijelaskan bahwa sikap ini memandang tujuan hidup terletak pada kebahagiaan.
Dalam mencapai tujuan ini, manusia harus menggunakan akalnya, dalam arti memakai pikirannya. Jika manusia melakukan hal ini, maka akan sedikit sekali perubahan yang dapat dilakukannya terhadap jalannya peristiwa. Berarti bahwa manusia harus menemukan kebahagiaan serta kedamaian dalam dirinya sendiri. Ciri manusia bijaksana adalah apatia, tindakan segala nafsu atau perasaan. Apatia ini mengacu pada keadaan pikiran di mana seseorang tidak diganggu oleh nafsunya. Yang kedua, ataraksi atau ketenangan jiwa. Keadaan ini mengacu pada hati yang tidak tergoyahkan dan dengan demikian dapat mencukupi dirinya sendiri. Di dalam hal yang lain, stoicisme juga merupakan bahaya bagi kepribadian karena mengajarkan agar manusia bersikap pasrah. Bab 13, Utilitisme. Dalam bab ini menjelaskan bahwa utilitisme dijabarkan dari kata Latin utilitas yang berarti bermanfaat. Utilitisme mengatakan bahwa ciri mengenai kesusilaan ialah manfaat suatu perbuatan dikatakan baik jika membawa manfaat, dikatakan buruk jika menimbulkan mudarat. Seorang tokoh Inggris bernama Bentham dan John Stuart Mill mengemukakan pendapatnya tentang utilitisme. Menurutnya, perbuatan manusia digerakkan oleh kemanfaatan atau kerugian. Sedangkan menurut Mill, paham yang memperhatikan manfaat yang diberikan kepada sesama manusia. Dari dua pendapat tersebut dipertimbangkan bagaimanapun keberatan terbesar terhadap utilitisme seperti yang telah dikatakan bahwa pengertian bermanfaat tidak cocok untuk dipakai sebagai dasar menyusun etika, karena sesuatu hal tidak pernah bermanfaat ditinjau secara tersendiri, melainkan yang bermanfaat merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Bab 14, Marxisme. Marxisme adalah suatu pandangan yang berasal dari pemikiran Karl Marx. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Marxisme mendasarkan etikanya di atas fakta, yaitu rasa lapar. Artinya mendasarkan etika atas kehendak untuk melestarikan diri atau kehendak untuk hidup. Menurut Marx, yang menopang dan menggerakkan manusia adalah tenaga material. Untuk melestarikan kehidupannya, manusia harus berproduksi. Seluruh proses produksi dan dengan demikian seluruh keadaan diri manusia serta peristiwa didasari oleh kehendak untuk hidup dan melestarikan diri atas rasa lapar. Bab 15, Vitalitasme. Pada bab ini menjelaskan tentang vitalisme. Setelah ini dijabarkan dari kata Latin vita yang berarti kehidupan. Oleh karena itu, istilah ini mengacu pada etika yang menganggap kehidupan sebagai kebaikan tertinggi dan mengajarkan bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang meningkatkan kekuatan hidup, dan perbuatan buruk adalah perbuatan yang mengurangi atau bahkan menghancurkan kekuatan hidup. Pada bab ini juga menyebutkan vitalisme tidak hanya terdapat di bidang etika, melainkan berkembang menjadi sistem kefilsafatan yang lengkap. Hal ini sering disebut filsafat kehidupan. Lalu pertentangan yang paling menonjol pada vitalisme adalah paham yang berbicara mengenai kehidupan dan hendak memahamkannya dalam arti alami. Namun, dalam buku ini menjelaskan kenyataannya tidak demikian, yang artinya adalah maksud yang lain. Sehingga dengan kata lain, vitalisme juga merupakan reaksi, penentangan, rekaan, dan semu. Selanjutnya, bab 16 menjelaskan tentang idealisme. Definisi idealisme mencakup sejumlah besar sistem dan aliran filsafat yang menunjukkan perbedaan besar di antara keduanya. Karakteristik umum dari sistem dan aliran ini adalah bahwa semuanya mengajarkan pentingnya jiwa atau roh. Menurut idealisme, manusia pada hakikatnya adalah makhluk spiritual. Dalam hal ini, kita dapat membuat pengelompokan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah idealisme rasionalis, yakni seseorang dapat berbicara tentang etika rasionalis jika ia setuju dengan pandangan bahwa dengan menggunakan pemikiran dan nalar seseorang mencoba mengidentifikasi norma-norma perilakunya, dengan demikian mencapai pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Lalu yang kedua adalah idealisme estetik, yakni pemahaman ini mendekatkan perilaku moral dengan seni. Dalam hal ini, realisasi moralitas seolah-olah hanya soal selera,
Tak heran jika kesenian ini begitu dijunjung tinggi oleh para pendukungnya, terutama keindahan dan menganggap pemberian bentuk estetis itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah idealisme etik. Pemahaman ini mengakui adanya lingkungan standar moral yang berlaku bagi masyarakat dan mengharuskan orang untuk mengikutinya. Selanjutnya adalah simpulan. Yang pertama adalah etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan yang mengatur perilaku manusia. Pemahaman dan penerapan etika sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, bisnis, kesehatan, teknologi, dan lingkungan. Lalu yang kedua, terdapat berbagai teori etika yang dikemukakan oleh filsuf, seperti etika deontologi, etika teleologi, etika virtu, dan etika care. Masing-masing teori memiliki pendekatan dan penekanan yang berbeda. Lalu yang ketiga, dapat dikatakan bahwa etika idealistik paling memenuhi syarat dalam menghadapi gejala kesusilaan karena dalam idealisme berlaku pola yang seharusnya ada dan yang ada yang merupakan ciri pengenalan kesusilaan. Lalu yang keempat, selain itu etika juga bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi manusia. Dan yang kelima, adapun dasar-dasar kesusilaan meliputi hedonisme, eudemonisme, stoicisme, utilisme, vitalisme, marxisme, dan idealisme. Demikianlah simpulan yang dapat kami sampaikan setelah kami menelaah buku pengantar etika. Untuk selanjutnya, komentar kami terhadap buku tersebut yakni. Dan yang terakhir adalah komentar. Dimulai dari penyusunan daftar isi, dapat dilihat bahwa daftar isi terdapat ketidaktepatan, yaitu penulisan bagian 1, ciri-ciri kesusilaan, dan bagian 2, dasar-dasar kesusilaan. Yang selanjutnya langsung diteruskan dengan bab 2 dan bab 10, bukan mengulang dari bab 1. Hal ini akan membuat kebingungan untuk pembacanya. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam buku tersebut sulit untuk dimengerti. Hal ini karena buku tersebut tidak tertulis langsung menggunakan bahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa Belanda yang kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga, hasil dari terjemahan buku tersebut banyak yang kurang tepat. Contohnya, banyak kata yang penulisannya berulang-ulang yang mengakibatkan pemborosan kata. Buku ini juga banyak menggunakan kata ilmiah sehingga menyulitkan orang awam untuk mengerti kata-kata tersebut. Baik, itulah dia pembahasan-pembahasan dari buku yang telah kami baca. Apabila ada kesalahan dalam video kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.